Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak, ya istirahat yang cukup. Buat kalian yang kemarin udah balesin DM-ku tentang tidurnya kebalik-balik, ya mbak sama aku juga semangat buat kalian. Akhirnya semalam aku memutuskan untuk minum obat tidur. Itu pun tetap tidurnya jam 1, ya tapi itu lebih mending lah ya, seenggaknya nggak habis subuh gitu loh. Mungkin beberapa orang bisa dengan nahan akhirnya nggak tidur untuk beberapa hari gitu kan, terus akhirnya biar bisa itu balik lagi. Cuman aku takut kalau tak tahan sampai pagi terus ternyata besoknya nggak ngantuk sama aja, itu kan agak bahaya ya. Akhirnya aku kayak zombie nggak tidur-tidur, atau bahkan tetap digituin tapi nggak balik-balik, atau mungkin diminumin kopi lagi, atau mungkin saran-saran kalian yang tidak dari dokter gitu ya. Tapi akhirnya tadi aku memutuskan untuk hari ini sih, malam tadi tuh minum obat tidur tapi separuh doang gitu ya. Itu membantu sih karena hari ini syuting gitu ya, nggak mungkin kan mulai syutingnya habis maghrib itu kan nggak mungkin. Terus Mas Bagus Mas Kolel harus lelean sampai jam 5 pagi kan nggak mungkin gitu ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang ciri-ciri pasanganmu kalau dia tuh udah nggak sayang sama kamu. Sebenarnya ini relate dari beberapa orang yang sering curhat ke aku, kayak di DM itu ada ya, mbak dia itu udah nggak ada kabar sekian minggu, bahkan lama gitu nggak ada kabar, terus aku nggak mau mutusin karena aku udah terlanjur sayang, karena aku mau ngenalin dia sama keluargaku, jadi aku nggak berani mutusin mbak, tapi kita udah nggak ada kabar dan dia cuek-cuek aja sama aku. Banyak banget yang cerita kayak gitu. Atau ada juga, itu cewek yang cerita, ada juga cowok yang cerita kalau ternyata pacarku tuh udah punya pasangan lagi di kotanya gitu mbak, padahal kita LDRan juga tenang-tenang aja, baik-baik aja gitu. Jadi banyak banget dari kalian yang curhat ke aku gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian nggak yang tak tanggepin secara langsung karena banyak banget dan setipe ceritanya, jadi aku bahas di konten aja. Banyak, nggak cuman LDR. Kalau LDR mungkin kemungkinannya lebih besar ya, tiba-tiba hambar, tiba-tiba hubungannya jadi nggak baik dan segala macamnya, karena mungkin perbedaan waktu LDR kita nggak tahu kan. Mungkin kalian LDR-nya nggak cuman beda kota tapi beda wilayah juga, yang satu yang satu WIB mungkin, atau mungkin sekedar beda rumah, beda kampung aja juga ada yang kayak gitu loh. Ada yang masih satu kota juga ngerasa dia nggak ada kabar, terus aku nggak berani mutusin, terus dia juga chatan sama cewek lain mbak, ngakunya itu saudaranya dan sebagainya. Banyak banget yang cerita tentang kayak gitu, padahal mereka hubungannya udah pacaran, padahal awal-awal pacaran tuh kayaknya menggebu-gebu banget gitu ya hubungan antara kalian berdua. Nah di sini tak ungkap ciri-ciri kalau pasangan kalian tuh sebenarnya udah nggak sayang sama kalian. Mau cewek mau cowok, pasanganmu sama aja. Yang pertama, pasanganmu itu udah nggak tertarik sama kegiatan apapun yang kamu lakuin. Jadi pasanganmu nggak akan nanyain kamu hari ini gimana aja, tadi ketemu siapa, makan sama siapa, kayak harimu gimana, capek nggak. Mungkin ada beberapa tipe pacaran orang dewasa yang nggak menanyakan hal itu, it's okay itu habitnya. Tapi buat kalian bocil-bocil, aku nyebut kalian bocil karena umurnya masih di bawahku dan cerita-cerita kalian ini cerita-cerita remaja gitu ya. Untuk orang-orang yang mindset pacarannya masih kayak gitu, pasti akan lebih sering menanyakan kayak kamu lagi apa, udah makan belum, yang kayak gitu-gitu, yang hal-hal yang harian gitu loh. Nah untuk pasangan kamu yang udah mulai luntur nih sayangnya sama kamu, biasanya dia nggak akan tertarik sama hal yang lagi kamu kerjain, nggak tertarik sama kamu sama sekali. Jadi udah terkesan bodoh amat gitu loh. Ada beberapa orang yang justru ketika rasa sayangnya udah luntur, mereka nggak akan balas chat kalian, tapi lebih tepatnya kayak dianggurin, besok paginya dibalas, maaf sayang semalam aku tiduran, atau semalam aku sibuk baru bisa balas sekarang, kayak gitu-gitu. Itu di hubungan pacaran yang udah dewasa, yang udah berlangsung lama dan sudah dewasa itu mungkin banyak yang seperti itu gitu ya. Lanjut, yang berikutnya dia udah nggak ada inisiatif sama sekali. Mungkin ada sedikit sebagai sesama manusia, bukan sebagai pacar, jadi dia nggak akan ada inisiatif untuk nemuin kamu duluan, kayak ngajak pergi, ngajak ngedate, ngajak nongkrong bareng kayak awal kalian pacaran. Jadi kalian akan ngerasain ketika kalian flashback awal pacaran, awal gimana dia memperjuangkan kamu, awal gimana kamu memperjuangkan dia, tuh akan beda banget sama sekarang ketika perasaannya udah luntur. Dia nggak akan ada inisiatif buat ngasih surprise ke kamu, ngasih kejutan ulang tahun, ya udah seala kadarnya aja. Dia kalau pas belalang ngelewatin ulang tahun, kalau enggak kan ya udah biasa aja gitu kan. Dia juga nggak akan ada inisiatif untuk nanya mungkin kegiatan kamu hari ini, mau pergi nggak. Dia juga nggak akan menceritakan apa yang lagi dia kerjakan, nggak akan menceritakan keluh kesahnya, kayak seolah menganggap kamu nggak ada gitu loh, seolah menganggap opinimu nggak penting gitu. Lanjut, ada beberapa orang yang cerita ke aku kalau iya mbak, kalau di chat kayak gitu emang anaknya nggak inisiatif, nggak pernah chattingan dan sebagainya, tapi kalau ketemu masih kayak biasa. Coba ditelaah lagi, kalau ketemu biasanya kalau sayangnya udah luntur, kalau pas ketemu tuh jadi kayak biasa aja gitu loh, jarang skinship, kayak megang tangan, gandeng,
perhatian, ngambilin tisu, nutupin bagian tubuh yang mungkin agak terbuka, mempersilahkan duluan. Kalau kalian naik motor ya footstepnya dibukain duluan. Kalau kalian naik mobil ya mungkin ditata kayak dulu, atau dipasangin seatbelt, atau dibukain, atau nganterin kamu masuk lewat pintumu, habis itu baru dia masuk. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan di awal pacaran udah nggak dilakuin lagi sekarang. Jadi itu perlu kamu telaah juga. Atau yang biasanya kalau misalnya kalian pergi ke tempat biasanya, ya udah kayak sekedar datang makan, atau datang minum, atau datang nongkrong, ngapain sesuai tujuan, itu udah pulang-pulang. Kalau mungkin yang masih terbawa asmara itu kan biasanya kalau misalnya habis melakukan tujuan kalian, misalnya makan doang, pulangnya itu kan pasti diputer-puterin biar agak lama, atau naiknya pelan-pelan biar agak lama, atau biasanya jalan tercepatnya belok ke kanan, ini belok ke kiri. Nah kalau misalnya perasaan pasangan kalian udah luntur, biasanya pasangan kalian itu akan ya udah kalau selesai tujuannya ngapain ya udah pulang gitu, kayak nggak mau berlama-lama sama kalian. Selanjutnya kalau masih untuk beberapa pasangan ada yang masih mau diajak pergi gitu ya, mereka perginya tuh ya sama kayak acuh nggak acuh. Kalau di story gitu juga ya biasa aja, bahkan kata-kata yang ini kayak dia nggak pernah update kamu di story itu udah jadi hal biasa gitu ya. Dia pasti akan berkelit dengan emang aku nggak biasa nge-expose pasangan atau apa segala macam, atau ya emang kenapa sih kalau aku nggak update. Dia pasti akan punya alasan untuk nggak ngupdate kamu di story-nya. Kalaupun kamu yang berusaha untuk ngupdate dia di story-mu, dia kan ya udah acuh nggak acuh kayak biasa aja gitu loh, nggak ada perasaan yang gimana-gimana gitu. Jadi nganggap kamu ya udah aja gitu kayak angin lalu. Sedih ya ampun. Selanjutnya dia nggak akan ngajak kamu ke tongkrongan temen-temennya, atau nggak akan ngajak kamu ke tongkrongan gengnya, karena dia udah nggak ada rasa sama kamu. Jadi nggak ada keinginan untuk gandeng kamu dan mamerin ke temen-temennya, hei aku lagi sama pacarku, atau aku lagi mau mesra-mesraan kayak gitu. Dia nggak akan ngajak kamu ke tempat tongkrongannya, atau bahkan ke acara keluarganya, atau bahkan ke circle terdekatnya, mungkin lingkungan kantornya dan lain-lain. Padahal biasanya kalau misalnya cowok ataupun cewek, kalau emang maksudnya apalagi kalian udah pacarannya lama gitu ya, itu pasti akan mau aja gitu kalau dibawa ke circle-nya mereka, mungkin tongkrongannya, tempat mereka meeting untuk hal-hal yang nggak begitu formal, nggak bahas yang kerjaan banget. Biasanya kalian sebagai pasangannya akan diajak gitu ya. Tapi kalau mereka perasaannya ke kalian udah luntur tuh biasanya nggak akan mau ngajak ke circle terdekatnya mereka. Terus yang selanjutnya ini sebenarnya berhubungan sama poin yang awal-awal tadi. Jadi pasanganmu tuh bakal sering berbohong, antara berbohongnya kayak handphoneku ketinggalan, handphoneku mati, iya tadi aku banyak kerjaan jadi nggak sempat ngabarin, atau aku capek banget jadi aku tadi ketiduran, dan sebagainya. Banyak banget alasan kebohongan untuk nggak ngabarin kamu, untuk nggak chattingan, untuk nggak teleponan, untuk nggak ketemu. Alasannya tuh kayak ada aja, atau entah kalau udah mentok banget nih alasannya, pasti dia akan jawab ya aku lagi males aja, lagi nggak mood aja, atau menunjukkan alasan-alasan yang membuat kamu itu membuat kamu itu jadi kasihan sama dia, terus akhirnya memaklumi kelakuannya atau kebohongannya itu. Itu sih teman-teman buat kalian yang udah curhat kemarin tentang ghosting, tentang mbak aku pacaran tapi pacarku kok tiba-tiba berubah, mbak pacarku kayaknya punya pacar baru lagi terus sifatnya ke aku berubah. Nih buat kalian yang sering curhat ke aku kayak gitu, ini udah aku sampaikan ke konten. Itu berarti pasangan kalian mungkin ada perasaan kayak bosen, atau pas perasaannya luntur ke kalian, itu juga bisa jadi. Nah ini ciri-cirinya ya, semoga kalian bisa menelaah. Terus kalau udah kayak gini gimana mbak caranya? Ya udah, coba perjuangin dulu, coba obrolin dulu, coba komunikasiin dulu. Semuanya harus dengan komunikasi yang baik. Kamu ngobrol dulu sama pasanganmu cuman berdua aja, jangan pernah ada pihak ketiga. Obrolin hari itu, selesai hari itu. Kalau emang nggak bisa dipertahankan ya udah cari yang lain, berarti kalian nggak cocok. Jangan menyanyiakan waktumu untuk orang yang salah gitu ya. Terus gimana caranya kita menemukan orang yang tepat? Kita nggak akan tahu kapan kita menemukan orang yang tepat, tapi seenggaknya kalau udah tahu nggak cocok, jangan sia-siain waktu kalian, jangan sia-siain perasaan kalian ya, usaha kalian untuk orang yang salah. Jadi kalau misalnya kalian udah komitmen untuk satu orang ini, ya udah lakuin sebisanya, lakuin setotal mungkin, jangan kasih 100% bener-bener semuanya gitu ya. Kamu sampai tergila-gila, jangan goblok juga jadi orang gitu ya. Kasih dulu awal dikit, oh begitu yakin langsung tuh bablas terus. Jangan terus pas di awal nggak tahu dia siapa, nggak tahu asal usulnya, nggak tahu kelakuannya kayak gimana, kamu kasih semuanya, itu kan goblok gitu ya. Agar kamu berhasil dalam mencintai orang lain, kamu harus mencintai dirimu sendiri, kamu harus paham dirimu sendiri biar tahu cara nge-treat orang lain gitu teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.